Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar muatan pembelajaran ilmu pengetahuan alam, tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 2, perpindahan kalor di sekitar kita. Bersama saya, Ustadzah Dian Rahmi Kusumastuti. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Cara-cara perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Kalor berpindah dari benda yang memiliki suhu lebih tinggi ke benda dengan suhu lebih rendah sehingga tercapai keseimbangan suhu. Dengan demikian, perpindahan kalor terjadi pada benda-benda yang memiliki suhu berbeda agar suhunya menjadi sama. Cara perpindahan kalor dari satu benda ke benda lain tidak selalu sama. Ada 3 cara perpindahan kalor, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi. Konduksi merupakan perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan zat perantara. Berikut contoh peristiwa konduksi dalam kehidupan sehari-hari. 1. Mencelupkan sendok logam ke dalam air panas. Lama-kelamaan gagang sendok yang terbuat dari logam akan terasa panas. Penyebabnya adalah kalor dari air panas berpindah ke gagang sendok. 2. Tangan memegang cangkir berisi teh hangat. Tangan kita tentu akan merasakan panas. 3. Knalpot menjadi panas setelah mesin sepeda motor dihidupkan lama. 4. Mentega akan meleleh di wajan yang sedang dipanaskan. 5. Tutup panci akan terasa panas saat panci digunakan untuk memasak. Konveksi. Apa itu konveksi? Ya, konveksi merupakan perpindahan kalor melalui perantara, di mana zat perantaranya ikut berpindah. Berikut contoh peristiwa konveksi dalam kehidupan sehari-hari. 1. Air yang dipanaskan di dalam panci. Ketika memanaskan air akan terlihat seperti diaduk. Hal ini dikarenakan partikel-partikel air yang ada di bagian bawah menjadi panas dan berpindah ke permukaan. Partikel air yang berpindah ini juga diikuti oleh perpindahan kalor. Contoh berikutnya adalah peristiwa angin laut dan angin darat. Angin laut adalah angin yang berpindah dari laut ke darat dan terjadi pada siang hari. Saat siang hari, matahari membuat daratan lebih panas. Akibatnya, suhu di darat lebih tinggi dan membuat partikel udara memuai. Partikel udara yang memuai menyebabkan tekanan udara di darat lebih rendah, sehingga angin dari laut yang memiliki tekanan lebih tinggi akan mengalir ke darat. Sementara itu, angin darat adalah angin yang berpindah dari darat ke laut dan berpindah saat malam hari. Radiasi. Radiasi merupakan perpindahan kalor tanpa melalui perantara. Berikut contoh peristiwa radiasi dalam kehidupan sehari-hari. 1. Tubuh terasa hangat ketika dekat dengan api, seperti saat dekat dengan api unggun. 2. Panas matahari yang terasa sampai ke permukaan bumi. 3. Menghangatkan telur ayam atau telur bebek di bawah cahaya lampu. 4. Menjemur pakaian saat matahari sedang terik. Keuntungan dan kerugian perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Kamu sudah mengetahui macam-macam cara perpindahan kalor baik secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Adanya perpindahan kalor ini dapat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ibu lebih mudah merebus air menggunakan panci. Udara dapat bersirkulasi melalui jendela atau baju lebih cepat kering di bawah terik matahari. Namun, kita tetap harus berhati-hati dalam beraktivitas. Perpindahan kalor juga dapat merugikan. Misalnya, saat memasak air, kita tidak boleh meninggalkan kompor yang sedang menyala. Kita harus memastikan air sampai mendidih. Jika sudah, segera matikan kompor. Hal ini dapat menghindarkan kita dari bahaya kebakaran. Perhatikan tabel perbandingan keuntungan dan kerugian adanya perpindahan panas serta antisipasinya berikut ini.
Alhamdulillah, hari ini kalian telah mempelajari ilmu pengetahuan alam, tema 6, subtema 2. Semoga ilmu yang kalian pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Saya, Ustadzah Dian Rahmi Kusumastuti mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.